Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membuat sebuah video yang mana untuk proyek UAS dari mata kuliah Sains Data. Nah, pada proyek ini kami mendapatkan judul itu tentang clustering dan dimensionality reduction. Nah, untuk judulnya itu analisis data eksploratif menggunakan metode clustering dan dimensionality reduction. Nah, di sini uh, beranggota kelompok itu saya sendiri, Vin Satria, dan teman saya Bagas Nurhanidito. Nah, pada proyek kami ini, di sini terdapat tujuan analisis clustering. Yang mana data yang saya gunakan adalah data pelanggan dari sebuah pusat perbelanjaan atau mall customer segmentation. Nah, data ini berisi informasi mengenai karakteristik pelanggan, khususnya dari sisi demografis dan perilaku belanja. Dataset ini sering digunakan dalam studi segmentasi pelanggan karena dapat membantu memahami pola perilaku konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tujuan utama dari analisis clustering yang dilakukan adalah untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kemiripan usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Nah, metode yang digunakan termasuk dalam unsur perfect learning, di mana data tidak memiliki label awal sehingga sistem secara otomatis mencari dan menemukan pola-pola tersembunyi atau hidden pattern di dalam data. Nah, selanjutnya ini ada deskriptif data dan karakteristik fitur. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari platform Kaggle dengan nama Mall Customer Segmentation Dataset. Nah, dataset ini terdiri dari 200 data pelanggan dan 3 fitur utama yang bersifat numerik. Fitur pertama adalah age atau AG yang mempresentasikan usia pelanggan dalam satuan tahun. Fitur kedua ada annual income yang mana menunjukkan pendapatan tahunan pelanggan dan ribuan dolar. Nah, di sini fitur ketiga yaitu spending score 1 sampai 100, yaitu skor yang diberikan berdasarkan perilaku belanjaan pelanggan. Yang dimana dinilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konsumen yang lebih besar. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu yang pertama kita harus menginstal library apa saja yang harus digunakan untuk dataset yang akan kita jalankan ini. Nah, karena kami di sini untuk datasetnya langsung import dari Kaggle, jadi kita harus menginstalasi library Kaggle terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu library yang kami gunakan ada Pandas, NumPy, terus Matplotlib, Seaborn, Kaggle, dan Sklearn, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini untuk library yang kami gunakan. Nah, langkah terus yang pertama itu kita lihat datasetnya dulu, dataset dari Kaggle-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan beberapa dataset yang ada di dalam dataset yang kita download tadi. Nah, di sini saya akan munculkan. Di sini sudah muncul beberapa dataset pada dataset Kaggle tersebut. Di sini yaitu histogram pada dataset tersebut. Nah, itu sumbu X atau nilai fitur X income spending. Pada sumbu Y yaitu jumlah data, batang tinggi, banyak data yang di rentang tersebut, sedangkan batang rendah sedikit data. Nah, pada histogram ini digunakan untuk melihat sebaran data, konsentrasi nilai, kecenderungan, misalnya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pada data H, yaitu grafik menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan berada pada rentang usia 20 hingga 40 tahun.
Nah, sedangkan pada histogram annual income ini, yang mana graf ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memilih pendapatan tahunan pada kisaran 40 hingga 80 ribu dolar. Nah, sedangkan histogram spending score yang mana menunjukkan bahwa skor pengeluaran pelanggan tersebut cukup kuat dari nilai rendah hingga tinggi. Nah, kemudian di sini ada correlation at map. Nah, di sini nilai korelasinya itu 1, yang mana 1 itu adalah hubungan positif sempurna, sedangkan 0 tidak ada hubungan, min 1 hubungan negatif sempurna. Nah, di sini terdapat 3 warna. 3 warna itu yang pertama itu ada warna merah, yang mana itu korelasi positif kuat. Pada warna biru korelasi negatif, putih atau netral itu korelasi lemah atau tidak ada. Nah, nilai korelasi biasanya itu kurang lebih seperti ini untuk penjelasan pada correlation heat map. Nah, untuk preprocessing dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagas Nurendito dengan NPM 2235 10443 kelas 5L. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu bagian dari pre-processing. Di sini kita masuk ke pre-processing. Langkah pertama yaitu kita harus menyalin data agar tidak mengubah data asli dengan perintah sebagai berikut. Lalu di pre-processing kita hapus kolom tidak relevan seperti di sini ada customer ID, gender. Lalu untuk mengeceknya menggunakan perintah sebagai berikut. Dan maka keluar output seperti ini yaitu data yang sudah bersih. Di sini ada jelas dengan kolom X berupa umur, baru annual income yaitu pendapatan dalam bentuk dolar, lalu ada spending score-nya dengan jelas dan runtut seperti yang sudah ditampilkan. Lanjut, kita masuk ke validasi struktur data. Di sini rank indeksnya berupa 200 data. Lalu untuk data kolomnya yaitu ada total 3 kolom, yaitu ada kolom X, pendapatan dalam bentuk dolar, dan spending score-nya. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi data atau scaling. Dengan perintah sebagai berikut, dan untuk outputnya di sini untuk data pada tabel ini merupakan hasil dari standarisasi menggunakan metode Z-score, yang dimana proses ini mengubah setiap fitur sehingga memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya ini untuk data scale describe-nya. Lanjut kita masuk ke clustering dengan algoritma K-means. Yang pertama kita lakukan yaitu ada elbow method. Perintah sebagai berikut. Lalu untuk menghasilkan grafiknya seperti ini. Untuk grafik ini kita dapat mengetahui jumlah cluster kita yaitu ada sebanyak 10 cluster. Selanjutnya untuk validasi. Dari grafik ini untuk cluster yang tertinggi itu ada di K sama dengan 6. Setelah kita mengetahui K yang cluster yang paling tinggi, kita dapat melakukan training model K-means. Di sini kita masukkan nilai clusternya yang paling tinggi tadi, yaitu cluster 6. Untuk trainingnya menghasilkan output sebagai berikut. Yang dimana pengelompokan umur seperti umur 19 tahun dengan pendapatan 15 berarti dikategorikan pendapatan sedang, maka akan di cluster
diklasterkan di klaster kedua. Selanjutnya nomor 21 sebagai berikut di klaster kedua. Dan untuk data Kamins cluster ini menghasilkan output yang untuk yang baris pertama cluster 0 itu menghasilkan 45 data. Untuk cluster 3 40, cluster 1 39 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma yang kedua yaitu hierarchical clustering. Di sini kita install library-nya dulu yang pertama. Lalu kita untuk membuat dendrogram atau menentukan jumlah cluster. Untuk output dari hierarchical clustering itu sebagai berikut untuk dendrogram hierarchy clusteringnya. Selanjutnya, di sini kita memakai untuk clusteran tertinggi itu K sama dengan 6. Sama seperti yang algoritma Kamins tadi. Ini untuk menambahkan label ke dataset. Outputnya sama. Di sini cuman beda untuk yang umur 19 yang dengan pendapatan 15 itu masuk ke cluster 4. Untuk lebih lengkapnya di cluster 1 sebanyak 45 data, lalu cluster 0 ada 45 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke PCA Dimension Reduction. Di sini kita menerapkan dua komponen, yaitu komponen yang tadi itu. Selanjutnya ini untuk cek variance yang dijelaskan di PCA tadi. Selanjutnya kita visualisasikan hasil dari Kamins yang dimana menggunakan PCA di sini visualisasinya. Data dari menggunakan visual PCA itu data dari Kamins. Pengelompokannya sangat dia terdata antara kelompok seperti kelompok yang ungu, dia tidak gabung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk visualisasi hasil hierarchy clustering sama menggunakan cluster 6. Dia juga bagus karena kelompoknya tidak saling menyatu, berpisah antara kelompok dan cluster antar cluster. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.